Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pasti sering ya, kita semualah, mengandalkan prediksi para ahli soal keuangan, teknologi, bahkan politik gitu. Iya banget. Tapi materi sumber Anda ini, khususnya bab 10 soal skandal prediksi, itu ngasih pertanyaan penting. Seberapa bisa sih kita percaya ramalan-ramalan itu? Ini topik krusial loh, karena ini menyangkut cara kita, Anda semua, bikin keputusan penting. Betul. Bab 10 ini menyoroti fenomena yang, ya, menarik. Para ahli, meskipun jago banget di bidangnya, seringkali nggak sadar batas pengetahuannya sendiri. Terutama pas bikin prediksi. Oke, jadi kita mau bedah ini ya, kenapa bisa gitu dan apa dampaknya buat kita? Persis, kita akan lihat bareng-bareng. Nah, kita mulai dari masalah para ahli ini deh. Ini kan bukan berarti keahlian mereka katakanlah kayak tukang ledeng soal pipa gitu, itu nggak valid kan? Oh, bukan itu masalahnya. Keahlian teknis mereka itu, ya, valid. Gini, masalahnya ada pada apa yang sumber ini sebut kesombongan epistemik. Kesombongan epistemik, apa tuh? Artinya, para ahli ini cenderung terlalu pede, terlalu percaya diri, apalagi pas diminta memprediksi probabilitas kejadian di masa depan. Hmm, Mereka mungkin tahu cara kerja sesuatu, tapi seringkali keliru soal kapan atau seberapa mungkin sesuatu bakal terjadi atau gagal. Keyakinan mereka itu seringkali jauh di atas akurasi prediksinya. oke. Jadi, tantangannya buat kita, buat Anda di rumah, itu membedakan mana keahlian teknis yang beneran, mana keyakinan yang mungkin berlebihan ya dalam prediksi mereka. Tepat sekali. Jadi angka probabilitas yang mereka kasih jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nggak bisa langsung diterima gitu aja ya. Betul. Dan ini ya bukan cuma teori loh. Data empiris seperti yang ditunjukin di materi Anda, apalagi di bidang kayak keuangan dan ekonomi, itu nunjukin rekam jejak prediksi seringkali buruk gitu ya. Buruk ya? Iya, apalagi kalau buat jangka panjang. Malah ada ironi di sini. Kadang ahli yang paling ngetop, yang paling terkenal, justru prediksinya lebih sering meleset. Kok bisa gitu? Ya, mungkin karena mereka cenderung menyederhanakan isu kompleks jadi slogan yang gampang diingat, biar viral gitu. Masuk akal sih. Penulis sumbernya aja cerita kan sering diminta prediksi Black Swan berikutnya. Padahal inti argumen dia justru bilang hal kayak gitu ya hampir mustahil diprediksi. Nah, itu dia. Lucu kan? Ini membawa kita ke beberapa kekeliruan umum nih pas kita berhadapan sama prediksi. Yang pertama katanya soal mengabaikan rentang hasil. Gimana tuh maksudnya? Iya, betul. Kita itu sering terpaku pada satu angka saja. Misalnya, prediksi pertumbuhan ekonomi 3%. Kita lupa kalau ada rentang kemungkinan yang bisa jadi lebar banget. Contohnya? Bayangin aja prediksi suhu besok 21 derajat Celcius, tapi rentang kesalahannya plus minus 20 derajat. Kan nggak berguna banget ya? Beda kalau rentang kesalahannya cuma 2 derajat. Jauh lebih informatif ya. Nah, ini sering kejadian di proyeksi arus kas, valuasi saham, atau defisit anggaran pemerintah. Memahami rentang kemungkinan itu seringkali lebih penting daripada angka tunggalnya. Dan kekeliruan kedua, kita suka lupa kalau akurasi prediksi itu turun drastis seiring waktu. Makin jauh ke depan, makin gak akurat gitu ya. Persis, prediksi buat kuartal depan mungkin masih lumayan lah. Tapi coba prediksi buat 5 atau 10 tahun lagi. Coba deh Anda lihat prediksi-prediksi lama dari tahun katakanlah 1990 buat tahun 2010, terus bandingin sama kenyataannya. Seringkali, ya jauh panggang dari api. Wah, ya juga ya. Ini nyambung banget sama yang namanya kekeliruan perencanaan atau planning fallacy. Oh, yang soal proyek molor itu ya. Nah, itu dia. Ingat nggak proyek terakhir Anda yang molor atau biayanya bengkak? Sumber ini jelasin fenomena psikologis di baliknya. Kita cenderung terlalu optimis. Terlalu optimis. Iya, kita meremehkan waktu dan sumber daya yang dibutuhin. Kita juga sering ngabaikan pengalaman masa lalu, lupa kalau dulu juga pernah molor, dan nggak mikirin potensi gangguan tak terduga. Optimisme ngalahin pengalaman, gitu ceritanya. Oke. Lantas kalau gitu, kenapa sih prediksi akurat itu susah banget secara fundamental? Apa kata sumbernya? Ada beberapa alasan mendasar nih. Pertama, kayak kata Popper dan Poincaré, buat prediksi masa depan akurat, kita kan perlu tahu penemuan atau ide baru yang belum ada sekarang. Yang mana itu nggak mungkin ya? Secara definisi nggak mungkin. Contoh klasiknya Auguste Comte itu, yang bilang komposisi bintang nggak bakal ketahuan, nggak lama kemudian spektroskopi ditemukan. Wah. Kedua, mengutip Hayek, dalam sistem yang kompleks kayak ekonomi atau sosial,
Hubungan sebab akibat itu jarang banget lurus-lurus aja, linear gitu. Jadi narik kesimpulan dari masa lalu buat masa depan, induksi, itu wah risikonya gede banget. Ditambah lagi, kayaknya ada hambatan psikologis juga ya. Betul. Sumber ini nyebut soal titik buta psikologis kita. Kita ini cenderung nggak belajar dari kesalahan prediksi di masa lalu pas mikirin masa depan. Kayak lupa aja gitu, dulu sering meleset. Amnesia kolektif soal prediksi gagal ya. Oke, dengan semua kesulitan ini, apa dong saran praktis yang bisa Anda semua ambil dari bab 10 ini? Ada beberapa poin penting nih buat Anda pertimbangkan. Pertama, coba deh lebih skeptis sama rencana-rencana presisi jangka panjang dari institusi besar kayak pemerintah atau korporasi. Kenapa tuh? Seringkali ada agenda lain atau, ya itu tadi, optimisme berlebih yang nggak realistis. Kedua, fokus atau konsekuensi potensial dari berbagai skenario. Jangan cuma mikirin probabilitas skenario yang katanya paling mungkin. Maksudnya? Bertanya, kalau ramalan ini salah, dampaknya separah apa? Itu seringkali lebih penting daripada nanya seberapa mungkin ramalan ini benar. Fokus ke potensi kerugiannya. Oke, fokus konsekuensi. Terus tadi ada soal saran negatif. Itu setidaknya sama pentingnya dengan saran apa yang harus dilakukan. Jadi menghindari kesalahan itu sama pentingnya dengan mencari keuntungan? Betul. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, menghindari kesalahan fatal seringkali jadi strategi yang lebih cerdas daripada ngejar untung gede tapi nggak pasti. Baiklah, jadi kesimpulan utamanya nih, sadari deh batas kemampuan prediksi. Apalagi buat kejadian besar dan jangka panjang, itu kunci. Iya. Keyakinan ahli itu bisa nipu, dan terpaku sama satu angka ramalan itu bisa bahaya. Kita perlu lebih kritis, mikirin rentang kemungkinan, dan fokus ke konsekuensi. Tepat sekali. Dan ini ya mengarahkan kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kalau prediksi masa depan itu susah banget, apalagi buat hal-hal penting yang nggak terduga. Mungkin fokus kita seharusnya bukan memperbaiki prediksi deh. Terus apa dong? Mungkin lebih baik fokus ke membangun ketahanan atau robustness. Gimana caranya kita, baik secara pribadi maupun bareng-bareng, bisa bangun sistem yang cukup kuat, cukup kokoh buat ngadepin berbagai kemungkinan. Baik yang bisa kita bayangin maupun yang sama sekali nggak terduga. Gimana menurut Anda?